Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq dengan NPM 2312011237. Baik, pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara yang diampu oleh Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SH.MH, serta analisis saya terhadap simulasi sidang pengujian undang-undang yang telah kami lakukan. Dalam penjelasan ini, saya akan mencoba tidak hanya memaparkan materi yang telah dipelajari, tetapi juga menyampaikan argumentasi dan pandangan pribadi saya sebagai mahasiswa hukum terhadap isu konstitusional yang kami angkat. Baik, pertama saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara atau HPPTN. Menurut saya, HPPTN pada dasarnya merupakan hukum formil yang memiliki peran sangat penting karena mengatur bagaimana proses pengujian undang-undang dilakukan di MK. Artinya, yang diatur bukan hanya soal ada atau tidaknya pelanggaran konstitusi, tetapi bagaimana mekanisme untuk membuktikan hal tersebut secara sah di persidangan. Jika dilihat dari ruang lingkupnya, HPPTN mencangkup seluruh tahapan beracara, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pembuktian, sampai dengan putusan. Di sini dapat menunjukkan bahwa HPPTN menjadi fondasi utama dalam memastikan proses peradilan konstitusi berjalan secara sistematis dan terstruktur. Selanjutnya terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan yang sangat strategis, terutama dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Menurut saya, kewenangan ini merupakan bentuk pengawasan konstitusional yang sangat penting, karena tanpa adanya mekanisme ini, undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tetap bisa berlaku. Selain itu, MK juga berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta menangani perselisihan hasil pemilu. Bahkan, MK juga memiliki kewajiban untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Ini menunjukkan bahwa posisi MK sangat sentral dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan. Kemudian, mengenai judicial review, saya melihat bahwa judicial review ini merupakan instrumen paling penting dalam HPPTN, karena melalui mekanisme ini dapat diuji apakah suatu undang-undang sesuai atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian ini dapat dilakukan baik secara formil maupun material. Menurut saya juga keberadaan judicial review ini sangat krusial karena menjadi bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Jika suatu undang-undang saja merugikan hak tersebut, maka undang-undang tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam prosesnya, tidak semua pihak bisa mengajukan permohonan. Hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang mendapat mengajukan, yaitu mereka yang dapat membuktikan adanya kerugian hak konstitusional. Hal ini menurut saya sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme pengujian undang-undang. Selain itu, dalam pembelajaran juga dijelaskan tahapan beracara di Mahkamah Konstitusi, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian, hingga pembacaan putusan. Setiap tahapan ini memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan pertimbangan hukum yang matang. Dalam hal pembuktian juga digunakan berbagai alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dokumen, serta keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa proses di MK tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menggali kebenaran. Selain itu,
Persidangan juga dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, independensi hakim, dan transparansi. Selain itu, menurut saya prinsip-prinsip ini menjadi jaminan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Artinya, tidak ada upaya hukum lanjutan setelah putusan tersebut dibacakan. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa MK memiliki otoritas tertinggi dalam menafsirkan konstitusi. Sebagai kesimpulan, saya berpendapat bahwa HPPTN bukan hanya sekedar aturan prosedural, tetapi merupakan mekanisme fundamental dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan permohonan pengujian undang-undang yang kami ajukan sekaligus penyampaian pandangan pribadi saya terhadap permohonan tersebut. Baik, pertama terkait dengan permohonan yang kami ajukan. Dalam permohonan ini, kami melakukan pengujian material terhadap pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ketentuan tersebut mengatur bahwa penyidikan terhadap anggota DPRA atau DPRK hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Di sini menurut saya ketentuan ini sejak awal sudah menunjukkan adanya perbedaan mekanisme dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak dapat secara langsung melakukan penyidikan, melainkan harus melalui izin administratif terlebih dahulu. Padahal, dalam prinsip penegakan hukum yang ideal, proses hukum seharusnya berjalan secara independen dan tidak bergantung pada keputusan administratif. Jika dianalisis lebih dalam, persoalan ini bukan hanya terkait prosedur, tetapi juga menyangkut prinsip keadilan. Karena dalam praktiknya, anggota legislatif daerah mendapatkan perlakuan yang beda dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Menurut saya, disinilah letak permasalahan konstitusional yang menjadi dasar dari permohonan kami. Selanjutnya, terkait dengan pentingnya permohonan ini, saya berpendapat bahwa permohonan ini sangat penting karena menyangkut prinsip fundamental dalam negara hukum, yaitu persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas kepastian hukum yang adil. Namun dalam norma yang kami uji, justru terlihat adanya perlakuan khusus terhadap anggota DPRD. Mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum dilakukan penyidikan, sementara masyarakat biasanya tidak. Menurut saya, kondisi ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip equality before the law. Selain itu, di sini saya juga melihat bahwa ketentuan ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Ketika terdapat perbedaan perlakuan di hadapan hukum, maka akan muncul persepsi bahwa hukum tidak berjalan secara adil. Padahal, kepercayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam keberlangsungan sistem hukum. Saya juga melihat bahwa adanya syarat izin untuk membuka ruang intervensi kekuasaan. Proses penyidikan yang seharusnya independen justru menjadi bergantung pada persetujuan pejabat eksekutif. Hal ini menurut saya berbahaya karena dapat berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan tertentu. Selanjutnya saya akan menyampaikan analisis mengapa permohonan ini seharusnya dikabulkan. Menurut saya, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait prinsip persamaan di hadapan hukum dan negara hukum. Ketentuan tersebut secara nyata menciptakan perlakuan yang berbeda terhadap anggota legislatif daerah dibandingkan dengan warga negara lainnya dalam proses penegakan hukum. Dalam kondisi normal, setiap warga negara dapat langsung diproses tanpa memerlukan izin tertentu. Namun dalam hal ini, terdapat prosedur tambahan yang memberikan perlindungan khusus daripada pejabat tertentu.
Di sini menurut saya hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana penjelasannya menjamin persamaan di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil. Selain itu, saya juga berpendapat bahwa norma ini tidak sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara hukum tidak boleh ada pihak yang memiliki kedudukan istimewa di atas hukum. Namun dengan adanya syarat izin tersebut, proses hukum justru menjadi bergantung pada kekuasaan administratif, sehingga mengganggu prinsip supremasi hukum. Lebih lanjut, ketentuan ini juga menghambat independensi penegakan hukum, karena ketika proses penyidikan harus menunggu persetujuan dari pihak eksekutif, maka proses hukum tidak lagi sepenuhnya mandiri. Hal ini membuka peluang adanya intervensi kekuasaan. Selain itu, saya melihat bahwa norma ini juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Adanya prosedur tambahan berupa izin berpotensi memperlambat proses penyidikan. Bahkan tidak adanya batas waktu yang jelas dalam pemberian persetujuan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Saya juga berpendapat bahwa kondisi ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Karena apa? Karena ketika suatu proses hukum bergantung pada persetujuan penjabat, maka selalu ada potensi bahwa kewenangan tersebut digunakan tidak secara objektif. Baik, berdasarkan seluruh argumentasi tersebut yang telah saya paparkan, saya berpendapat bahwa norma ini layak untuk dinyatakan inkonstitusional. Setidaknya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat. Mengapa? Karena sepanjang dimaknai sebagai ketentuan yang mewajibkan adanya izin yang dapat menghambat atau menunda proses penyidikan. Terakhir, saya akan menyampaikan refleksi pribadi terhadap draft permohonan yang kami susun. Menurut saya dari segi argumentasi hukum, draft ini masih dapat diperkuat, terutama dengan menambahkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebagai jurisprudensi. Hal ini penting. Mengapa? Agar argumentasi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki dasar praktik yang kuat. Selain itu, dari segi analisis, menurut saya masih perlu diperdalam dengan menambahkan contoh kasus konkret agar lebih mudah dipahami dan lebih aplikatif. Selanjutnya, dari segi sistematika, di sini saya juga melihat bahwa masih ada bagian yang dapat dirapikan agar alurnya lebih terstruktur. Kemudian, dalam menjelaskan kerugian konstitusional, menurut saya itu masih perlu dibuat lebih spesifik agar hubungan sebab akibatnya dapat lebih jelas. Namun begitu, secara keseluruhan, saya menilai bahwa draft permohonan ini sudah cukup baik karena telah memuat unsur-unsur penting dalam pengujian undang-undang seperti kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum, pemohon, alasan permohonan, serta petitum, dan juga telah menunjukkan adanya permasalahan konstitusional yang jelas. Baik, cukup sekian pemaparan saya dan argumentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.